Dan bantu saya di dalam doa, supaya di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan akan dapat tersampaikan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lanjutan pembahasan kita mengenai sidang jemaat Smyrna, yaitulah sidang jemaat yang dikatakan sidang jemaat yang miskin, tetapi sidang jemaat ini memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Tidak panjang komentar lagi, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan kembali kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa firman Allah atau wahyu Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna dikatakan pada ayat yang ke-10. Ada bagian Alkitab yang mengatakan bahwa jemaat Smyrna akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sekali lagi ada bagian di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan atau yang mengatakan bahwa jemaat Smyrna mereka akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Ya, Tuhan Yesus sudah mengungkapkan pengajaran firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-2 ini, dan dalam pengungkapan tersebut dijelaskan bahwasanya kesusahan yang akan dialami oleh jemaat Smyrna selama 10 hari ini bukan berbicara atau bukan berarti jemaat Smyrna akan mengalami kesusahan dalam jangka waktu 10 hari saja. Tetapi ini memiliki pengertian tentang angka 10. Angka 10 itu berbicara tentang penghukuman atau Taurat. Artinya jemaat Smyrna mereka akan mengalami kesusahan dikarenakan pelanggaran mereka kepada Tuhan sebagai konsekuensi, sebagai hukuman untuk jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Sekali lagi, mereka mengalami kesusahan itu adalah karena hukuman yang Tuhan izinkan untuk mereka rasakan, untuk mereka alami. Jadi karena kesalahan, pertanyaan, kesalahan apa yang dilakukan oleh sidang jemaat yang ada di Smyrna sehingga mereka dikatakan mengalami penghukuman daripada Tuhan? Yang pertama, saudara, kesalahan daripada jemaat Smyrna adalah karena mereka kurang setia beribadah. Ya. Kesalahan pertama daripada jemaat Smyrna adalah mereka kurang setia beribadah. Memang dikatakan bahwa jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya rohani. Artinya jemaat Smyrna adalah jemaat yang limpah dengan pengetahuan firman Allah. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian juga mereka bukan cuma limpah dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka juga limpah dengan karunia Roh Kudus, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian juga 1 Korintus
akhir zaman, bahwa dengan memiliki pengetahuan firman Allah yang melimpah, memiliki karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa, seperti yang sudah dijelaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, kita boleh memiliki tingkat iman yang dewasa. Kita memiliki akan perbuatan-perbuatan ajaib yang kita bisa saksikan. Tetapi jikalau tidak disertai dengan ibadah, tidak disertai dengan kesetiaan beribadah kepada Tuhan, sama seperti jemaat Smyrna, mereka ditegur oleh Tuhan, mereka mengalami kesusahan sebagai hukuman. Demikian pun jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan akhir zaman akan mengalami kondisi yang sama, kesusahan sebagai hukuman yang akan Tuhan taklukkan di dalam kehidupan orang-orang yang kurang setia untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sudah memiliki rahasia-rahasia kebenaran firman Allah, sekalipun memiliki pengetahuan firman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan dikatakan sudah di luar kepala, tetapi kalau kurang setia beribadah kepada Tuhan, sebagaimana jemaat Smyrna, mereka dihukum oleh Tuhan, mereka ditegur oleh Tuhan, mereka alami kesusahan, demikian pun akan dialami oleh jemaat Tuhan akhir zaman ini. Ya, makanya tidak salah Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Ibrani, ya, dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kita baca bagian A-nya saja. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sampai di situ saja dulu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi tidak salah Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Ibrani supaya mereka tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ternyata pertemuan-pertemuan ibadah yang mulai dikurangi, yang mulai tidak dilakukan dengan setia oleh jemaat Ibrani, jemaat Smyrna, itulah kemudian yang membawa mereka kepada kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh keluarga Elimelek. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama sampai ayat yang ke-5, di sana dijelaskan bagaimana kehidupan Elimelek yang tinggal di Bethlehem Efratah. Tetapi kemudian ketika Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi di Efratah dan di Bethlehem, mereka lari meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Moab adalah gambaran tentang dunia. Bethlehem adalah gambaran tentang rumah roti atau persekutuan kita dengan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, Elimelek pun mengalami kematian. Demikian juga Mahlon dan Hilion, anak-anak daripada Elimelek, mengalami kematian. Hal ini memberikan gambaran kepada saudara dan saya. Elimelek artinya Tuhanku adalah rajaku. Mahlon dan Hilion artinya kesukaan dan nyanyi-nyanyian. Tetapi ketika orang-orang percaya meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti, menuju ke Moab yang berbicara tentang dunia ini, ibu bapak saudara yang terkasih, maka cepat atau lambat Tuhan adalah rajaku, bukan menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan adalah rajaku, akan menjadi nomor 1
persekutuan dengan Tuhan. Ketika tidak ada nyanyian, ketika tidak ada lagi kesukaan, yang ada kesusahan. Kesukaan diganti Tuhan dengan kesusahan. Nyanyian diganti Tuhan dengan perkabungan. Ketika Elimelek dan keluarganya meninggalkan Bethlehem, itulah rumah Lomi. Demikian pun gereja Tuhan akhir zaman, jemaat-jemaat Tuhan akhir zaman, ketika meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, maka di sana akan ada konsekuensi daripada Tuhan. Amin. Akan ada konsekuensi sebagai hukuman untuk kelalaian, untuk ketidaksetiaan daripada jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Dan bukan hanya itu, saudara. Kita lanjut pembacaan Ibrani 10 ayat 25 bagian B. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, Ya. tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, saudara, Paulus katakan jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin jemaat Tuhan, orang-orang percaya akan berkata, Pak Pendeta, kan sekarang lagi musim corona. Saya juga tahu, saudara, kalau hari-hari ini bukan musim durian. Hari-hari ini musim corona. Di mana-mana terjadi corona, saudara. Di mana-mana COVID-19 sementara bereaksi. Dan itu adalah penggenapan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, akankah hal ini membuat kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Pak Pendeta, kan sekarang lagi PSBB. Saya juga mengerti, saudara, bahwa sekarang lagi ada PSBB. Tetapi mari kita berpikir secara logika. Kalau PSBB tidak dicabut, sampai kapan kita akan berdiam di rumah? Kan di rumah kita ibadah juga. Benar nggak? Ibadah nggak? Atau di rumah ibadah asal ibadah? Saudaraku yang terkasih, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa ada 12 gaya macam orang beribadah di rumah apabila menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi yang lain, saudara. Ibadah tidak fokus, padahal firman Allah berkata, Ibrani pasal 12, kalau saya tidak salah ayat 22 atau ayat yang keberapa, 28, ibadah dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tetapi banyak kali ketika ibadah lewat Zoom, ada yang sambil makan, ada yang sambil tidur, ada yang sambil nongkrong. Coba kita baca firman Tuhan Ibrani pasal 12 ayat 28 kalau saya tidak salah. 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan Beribadah kepada Allah menurut cara daripada Tuhan. Terus dengan hormat dan takut. dengan hormat dan takut. Banyak orang ibadah dari rumah, tetapi sorry saudara, sudah tidak ada rasa takut kepada Tuhan, sudah tidak ada rasa takut lagi menghormati ibadah itu. Ya, jujur saja saudara, Tuhan melihat bagaimana ibadah-ibadah kita lewat ibadah aplikasi. Ya, saya katakan sedangkan sudah ibadah di gereja, ya masih tidak fokus, masih ada yang tidak fokus. Apalagi ibadah pakai aplikasi. Ya kalau kita ibadah pakai aplikasi, otomatis handphone aktif. Ya sebentar-sebentar pasti Anda terima WA, pasti sebentar-sebentar Anda lihat Facebook, akan terganggu. Jadi kurang hormat, kurang takut kepada Tuhan kesannya apabila kita ibadah
jemaat kita. Kita kan nggak banyak-banyak amat, ya kan? Kecuali jemaat kita ratusan, gedungnya kecil, wah itu pasti mepet-mepetan. Tetapi yang lucunya, banyak orang saudara ibadah minta di rumah aja, tetapi kalau hari biasa lari ke mall, rame-rame di pasar. Apalagi saudara Anda perhatikan pasar Tanah Abang, bukan protokol kesehatan yang diterapkan. Yang diterapkan adalah protokol hari libur, hari besar, hari raya. Tahu kan kalau lagi hari raya? Ya, ramenya luar biasa. Ya, oleh karena itu, dengan kasih Kristus saya mengingatkan buat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam penggembalaan. Ya, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Yang penting protokol kesehatan tetap kita jalankan. Ya. Sebab jikalau kita tidak melakukannya dengan tidak setia seperti sidang jemaat Smyrna, maka kita akan rasakan, benar-benar kita akan rasakan kesusahan di masa corona ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita tetap ibadah, kita tetap beribadah kepada Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini, saya yakin saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, kelembutan dari Tuhan akan jadi bagian saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, lantaran corona engkau jadi kurang setia kepada Tuhan, lantaran corona, lantaran PSBB engkau jadi kurang setia kepada Tuhan, seperti jemaat Smyrna alami kesusahan. Demikian pun saya tidak berdoa, tapi konsekuensinya akan tetap ada. Haleluya. Dan akan ada masanya nanti Tuhan akan berterus terang kepada kita, seperti apa kata Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, kepada orang-orang yang tidak atau kurang setia, kurang taat kepada firman Tuhan, sekalipun mereka limpah dengan karunia-karunia Roh Kudus. Coba tolong baca Matius 7 ayat 21 mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Itulah firman Allah. Taat kepada Tuhan, itulah firman Allah. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat kepada Allah, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terus, Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka yang awalnya mereka membela diri. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami berbuat mujizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tuhan akan berterus terang. Apa kata Tuhan? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyangla daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hanyalah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Tuhan tidak kenal. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, ketika kita taat dan setia, Tuhan kenal siapa dirimu. Tetapi ketika kita mulai tidak taat,
sesuatu yang akan terjadi. Kalau kita lebih mengutamakan manusia, maka ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita kurang setia beribadah kepada Tuhan, kita akan lihat, kita tinggal akan tunggu tanggal mainnya. Wait and see. Tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Haleluya. Seperti Elimelek tadi, dia tinggalkan Efrata, dia tinggalkan Bethlehem bukan tanpa kejadian. Di Efrata ada kelaparan besar, saudara, tapi Tuhan marah ketika dia tinggalkan Efrata Bethlehem. Ya, jangan gara-gara corona kita tinggalkan Tuhan. Oh, salah besar itu. Jangan gara-gara COVID kita tinggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Ada dampak negatif yang akan terjadi. Maka yang perlu diutamakan Tuhan. Tuhan yang patut ditinggikan, saudaraku. Bukan corona yang perlu ditakuti. Ya, haleluya. Tapi saya berdoa, jemaat Tuhan, khususnya yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, untuk kita beribadah, ya, beribadah kepada Tuhan. Dan kalaupun engkau beribadah di rumah, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan sudah ibadah di rumah, terus kemudian tidak disertai dengan rasa takut, tidak disertai dengan rasa hormat, dan kemudian asal-asal ibadah tidak disertai dengan kesungguh-sungguhan. Saya mau bilang dari tempat ini, ibadahmu sia-sia. Ibadahmu tidak berkenan kepada Tuhan. Percaya, saudara. Tetapi kalau engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, engkau masuk di kamar dengan siaran, mungkin saudara, akan membantu Anda untuk lebih fokus. Tetapi kalau membuat Anda tidak fokus, tetap ada gangguan, saya mau bilang ibadahmu itu tidak akan ada fungsi guna bagi pertumbuhan rohani. Makanya Paulus katakan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Apalagi Paulus katakan, semakin dekat kedatangan Tuhan, biarlah engkau semakin giat melakukannya. Tuhan semakin dekat, ibadah semakin turun antusiasnya kita beribadah, kurang setia beribadah, kurang setia untuk taat kepada firman Tuhan, Anda telah masuk jebakan Batman. Sudah masuk jebakan setan. Ya. Di masa Tuhan yang semakin dekat, Paulus katakan semakin tekun giat beribadah. Jangan gara-gara corona terus kemudian kita tidak giat, saudara. Tetapi kalau sampai terganggu gara-gara corona engkau tidak ibadah, gara-gara PSBB engkau tidak ibadah, saudara yang terkasih, akan ada masanya nanti. Maliaki 3 ayat 18, pembedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada yang berkata, Pak Pendeta, kan ibadah itu mencari Tuhan. Ya, Amos 5:6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan tak harus di gereja. Saya mau katakan, saudara, Anda sudah mengerti rahasia firman, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan di mana Tuhan ada. Ada penyampaian firman yang benar dan ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan berfirman, Tuhan bersuara melalui suara nubuatan. Apakah engkau mengalami? Apakah engkau merasakannya? Paling yang Anda dengar cuma firman, tetapi penyembahan itu engkau tidak rasakan. Dan penyempurnaan gereja Tuhan adalah tubuh, jiwa, dan roh kita, bukan hanya dengan kekuatan firman Tuhan saja, tetapi dengan pekerjaan Roh Kudus.
Kudus terabaikan. Tidak ada gereja Tuhan disempurnakan hanya dengan dengar firman Tuhan, tetapi kesempurnaan itu perpaduan firman Roh Kudus, baru gereja Tuhan akan disempurnakan. Makanya dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 14 berbicara tentang seorang perempuan yang diberikan 2 sayap burung nasar. Itu berbicara tentang kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Anda tidak bisa akan terbang, burung tidak akan bisa terbang, sekalipun dipakaikan dengan burung sayap burung nasar, tidak bisa terbang kalau sayapnya cuma 1. Makanya sayap perlu pas 2 sepasang baru bisa terbang. Kita tidak akan terbang ke awan-awan, kita tidak akan mengalami keangkatan jikalau hanya dengan penuh firman Tuhan saja, atau sebaliknya penuh Roh Kudus saja. Tetapi harus penuh firman dan penuh dengan Roh Kudus, baru kita akan mengalami keangkatan. Oleh karena itu, jika engkau limpah dengan firman Tuhan, mari untuk lebih setia beribadah kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, banyak diberi, banyak dituntut. Kalau engkau banyak tahu firman Tuhan, tetapi engkau tidak jadi pelaku firman Tuhan, engkau akan lihat akibatnya. Ya, engkau akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, kesalahan daripada jemaat Smyrna sampai mereka dihukum Tuhan karena mereka kurang setia memperlambahkan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada mereka. Punya karunia Roh Kudus ada suatu kebanggaan khusus, kebanggaan tersendiri. Tetapi memiliki karunia Roh Kudus, di atasnya ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Makanya kita berkata 1 Korintus pasal 14 kalau saya tidak salah ayat yang ke-4 dan 5 kalau tidak salah, tentang nubuatan. Orang yang bernubuat, dia akan meneguhkan iman sidang jemaat. Itu tanggung jawab salah satunya yang harus ditunaikan. Punya karunia, tetapi kalau kita tidak menunaikan tanggung jawab itu, tidak memperlambahkan karunia, itu pun salah, saudara. Ya, jadi mereka jemaat Smyrna bukan hanya kurang setia beribadah, tetapi jemaat Smyrna limpah dengan karunia Roh Kudus, tapi kurang setia memperlambahkan karunia Roh Kudus. Saya mau tanya, kalau kita lewat ibadah lewat Zoom, bagaimana caranya, saudara? Apakah seringkali yang kita alami, kita tidak akan mendengarkan suara nubuatan dengan jelas melalui media Zoom yang sudah beberapa kali kita praktekkan? Yang ada kita sibuk atur handphone, kadang posisinya landscape, kadang-kadang posisinya berdiri, jadi kadang-kadang cuma sibuk atur handphone, lagi menyembah atur handphone. Akhirnya saudara, selesai penyembahan kita tidak menyembah. Bagaimana kita mau bernubuat? Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan setiap karunia pemberian Tuhan di dalam kehidupanmu? Kalau karunia-karunia yang ada engkau tidak perlambahkan, kalau dengan situasi dan keadaan membuat engkau tidak bisa untuk memperlambahkan karunia Roh Kudus. Ingat, seperti jemaat Smyrna, mereka dihukum Tuhan. Demikian pun kita yang sudah punya karunia Roh Kudus yang kurang setia. Saya tidak bilang tidak setia, beda antara kurang setia dan tidak setia, saudara. Yang kurang setia dan tidak setia ini 2 hal yang berbeda. Kalau tidak setia memang sama sekali dia tidak pergunakan itu karunia Roh Kudus. Tetapi kalau kurang setia, itu artinya kadang-kadang dia pergunakan, kadang-kadang dia tidak pergunakan itu karunia Roh Kudus. Itu yang namanya kurang setia. Tetapi untuk kondisi seperti itu pun, saudara, Tuhan marah. Makanya Tuhan menghukum jemaat Smyrna. Jadi kalau ibu bapak punya karunia Roh Kudus, jangan seperti jemaat Smyrna yang kadang-kadang
mempertanggungjawabkan setiap karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Dan pada akhirnya seperti pemberian talenta kepada satu orang yang diberikan satu talenta dan dia tidak perlahan, Tuhan bilang apa? Engkau hamba yang jahat dan malas. Ya. Bahkan Tuhan bilang, ambil semua yang ada padanya dan berikan kepada orang lain. Dan Tuhan katakan kepadanya, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam tempat yang ada ratapan dan kertak gigi. Lebih baik kita baca ayat itu, Matius 25 ayat 26 kemudian 28 sampai 30. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, itulah perkataan daripada siapa? Tuhan Yesus. Terus 28. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ambil talenta itu dan berikan kepada orang lain. Terus Ayat 29. ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Orang yang tidak mempunyai apapun juga akan diambil daripadanya. Dan kemudian orang yang mempunyai akan ditambahkan kepadanya. Dan lebih parah kita dengar ayat selanjutnya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi, tempat yang gelap bagi orang-orang yang diberikan talenta, yang diberikan karunia, tetapi kurang kadang-kadang mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus. Makanya dengan kasih Kristus, jemaat yang punya karunia Roh Kudus, jemaat yang punya keahlian, jemaat yang punya talenta, apapun talenta yang Tuhan percayakan kepadamu, perlawakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Karena satu masa Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Dan berbahagialah engkau ketika engkau memperlawakan talenta-talenta itu, engkau memperlawakan karunia-karunia Roh Kudus itu. Karena hamba yang jahat dikatakan, dia disebut malas dan jahat. Tetapi hambaku atau hamba Tuhan yang jemaat Tuhan yang memperlawakan talenta, maka Tuhan akan berkata kepadanya, sabaslah hai engkau hambaku yang setia. Masuklah engkau kepada kesukaan Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Itu luar biasa, saudara. Itu janji Tuhan. Ketika kita dengan setia memperlawakan karunia anugerah Roh Kudus, pemberian kepercayaan Tuhan dalam hidup kita, satu saatnya nanti Tuhan akan katakan, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau setia pada perkara kecil, maka aku akan percayakan dengan perkara yang besar. Ketiga, kesalahan yang dimiliki dilakukan oleh jemaat Smyrna. Karena gembala dan jemaat Smyrna membiarkan orang-orang Yahudi yang fanatik dengan hukum Taurat untuk beribadah bersama-sama. Padahal orang-orang Yahudi ini mereka tidak percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Itulah yang dilakukan oleh jemaat Smyrna. Mereka membiarkan orang-orang Yahudi yang memiliki kefanatikan dengan hukum Taurat untuk masuk bersekutu dengan ibadah-ibadah mereka. Tentunya untuk setiap jemaat
oleh Tuhan, fanatik dengan Torah. Itulah kesalahan daripada jemaat Smyrna dan gembala sidang. Apalagi membiarkan saudara pengajar-pengajar palsu dan sesat berdiri di mimbar untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang sudah kita terima, bertentangan dengan pewahyuan yang sudah kita terima, bertentangan dengan pengajaran-pengajaran kabar pengantin. Waduh, itu satu tindakan yang paling bodoh, ya. Karena pembiaran ini cepat atau lambat akan menjadi hukuman bagi mereka yang membiarkan orang-orang yang tidak menerima pengajaran kabar pengantin, tidak menerima karunia-karunia Roh Kudus, dibiarkan masuk, apalagi bergabung. Cepat atau lambat mereka akan menjadi batu sandungan bagi jemaat, ya. Apalagi yang saya katakan tadi, membiarkan hamba-hamba Tuhan yang menentang pengajaran-pengajaran kabar pengantin berkhotbah. Itu cepat atau lambat saudara, jemaat lain akan terpengaruh. Apalagi mereka yang kurang iman, apalagi mereka yang masih bimbang dengan pengajaran yang ada, tentunya akan mudah mereka terjatuh. Dan kita sudah melihat pengalaman-pengalaman dalam pelayanan ini. Mereka menjadi, ya, seperti duri di dalam daging, dan pada akhirnya juga mereka keluar karena mereka tidak menerima pengajaran, karena mereka tidak menerima karunia-karunia Roh Kudus. Justru mereka menentang. Cepat atau lambat jadi duri dalam daging, cepat atau lambat mereka akan terkeluar. Makanya saudara, ketika mereka masuk jemaat-jemaat yang menentang akan karunia-karunia Roh Kudus, Rasul Paulus katakan dalam Titus 1:13, tempaklah mereka dengan keras supaya mereka bertumbuh. Siapa tahu mereka boleh sadar dan mereka menerima pengajaran-pengajaran kabar pengantin dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Tapi kalau mereka tidak terima, besok lusa pasti mereka tidak akan datang. Paulus mengingatkan supaya templak mereka dengan keras. Kalau mereka tetap mau ada di dalam persekutuan-persekutuan yang kita lakukan, ya. Makanya mari kita bersama-sama untuk menjaga akan pelayanan ini, menjaga kemurnian pelayanan dan pengajaran, supaya kita tidak membiarkan orang-orang lain menyusup, padahal mereka bukan ingin membantu, bukan ingin bertumbuh, tetapi hanya untuk menghalang-halangi pertumbuhan iman kita. Lebih baik sedikit tetapi semua setuju, semua mau bertumbuh di dalam pengajaran yang sama, daripada banyak tetapi kemudian saudara hanya menjadi batu sandungan bagi yang lain, ya. Karena kesukaan sebenarnya bukan di saat jemaat banyak, bukan di saat jemaat dalam satu gereja itu banyak orang yang hadir, tetapi kesukaan yang sebenarnya adalah kepastian dan waktunya nanti kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Itu yang terpenting saudara, itu yang terutama, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat jemaat banyak, itu cuma kebahagiaan semu. Hari ini misalkan ribuan yang datang, kita lihat senang. Tapi setelah 2-3 jam kemudian bubar ibadah, sudah tidak ada lagi kesenangan itu, ya. Makanya buat saya yang terpenting adalah kesukaan di seberang sana, sorga yang kekal, Yerusalem yang baru. Itulah kesukaan dan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi banyak bagus, tapi seirama, sepengajaran. Tapi kalau misalkan cuma jadi batu sandungan, lebih baik sedikit. Yang penting bertumbuh bersama-sama, itu yang terbaik. Haleluya. Saudara, namun pun apabila kita
itu sebagai ujian iman. Ya, karena ujian iman untuk saudara dan saya adalah untuk supaya kita bisa mengalami seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Coba kita lihat 1 Petrus 6 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 6 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Iya, saudara. Jadi satu waktu nanti, seperti dijelaskan oleh Rasul Petrus pada bagian yang lain, bahwa ujian iman itu adalah untuk supaya kita mencapai kedewasaan iman. Dan ketika kita mencapai kedewasaan iman, ada jatah yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Makanya sifatkanlah itu sebagai kesukaan. Apabila kita tidak membiarkan penyusup-penyusup masuk, namun kita alami saudara kesusahan, maka sifatkanlah itu sebagai kesukaan saja. Karena sesungguhnya Tuhan juga yang akan menguatkan kita. Tuhan juga yang akan memampukan kita. Bahkan dikatakan tadi saudara, enggak usah khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan bertindak. Ya. Karena ada satu bagian ayat juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8:18, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, oleh karena itu, apapun ujian, apapun pergumulan, apapun yang Tuhan izinkan kepadamu untuk engkau alami, mari sifatkan itu sebagai kesukaan. Karena sesungguhnya ada kemuliaan besar yang Tuhan siapkan bagimu dan bagi saya. Wahyu 2 ayat 11 ayat terakhir kita baca. Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, ketika Tuhan berkata siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini bukan cuma sindiran. Saya percaya saudara, Tuhan tahu bahwa jemaat-jemaat yang ada di Smyrna ini jemaat-jemaat punya telinga. Ya. Tetapi ketika Tuhan berkata siapa bertelinga, seolah-olah saudara, ya, seolah-olah ada yang tidak bertelinga. Tetapi saya percaya ini sindiran Tuhan kepada jemaat-jemaat Smyrna, supaya kalau mereka punya telinga, dengar baik-baik saudara apa yang disampaikan Tuhan, apa yang ditegur Tuhan kepada jemaat Smyrna untuk tidak mereka lakukan. Dan hal ini juga menjadi teguran Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, gembala-gembala sidang yang ada di ujung akhir zaman, supaya pertama, jangan sampai kurang setia beribadah. Yang kedua, supaya jangan sampai kurang setia memperlebakan karunia-karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga, supaya tidak membiarkan orang-orang yang menyusup dalam ibadah-ibadah yang menentang pengajaran, yang menentang karunia-karunia Roh Kudus. Kalau dibiarkan, maka mereka itu akan menjadi duri di dalam daging saudara. Dan lakukanlah dengan setia ibadah-ibadah yang sudah kita jadwalkan bersama. Maka saya percaya satu waktu kita akan disebut, apabila kita bertahan sampai akhir, maka kita disebut pemenang. Dan firman Allah kepada jemaat Smyrna, mereka yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang menang, artinya mereka yang setia, bangkit daripada tidur, bangkit daripada kematian rohani mereka, bangun daripada ketertiduran rohani mereka, untuk rajin
kematian yang kedua tidak akan mereka alami, saudara. Ya, karena kematian kedua adalah kematian yang akan dialami oleh orang-orang yang mati di luar Tuhan. Orang-orang yang mati yang menentang kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang belum mati dan nanti akan mati, namun mereka tidak percaya kepada Kristus. Haleluya. Itulah disiapkan kematian kedua untuk mereka. Tetapi bagi saudara dan saya yang mau setia hari-hari ini sampai Tuhan datang, kematian itu tidak akan menjadi bagian. Kematian kedua itu tidak akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, kita akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Dan ketika kita dibangkitkan pada kebangkitan pertama, apa yang Tuhan siapkan bagi kita? Kita baca ayat-ayat paling terakhir. Wahyu 20 ayat 5 sampai ayat 6. Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Amin. Terus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Wow, luar biasa janji Tuhan. Jadi tidak akan mengalami kematian yang kedua, tetapi akan alami kebangkitan yang pertama dan diubahkan oleh Tuhan. Kita akan berpesta dengan Tuhan di sorga selama 75 hari, mengikuti pesta kawin anak domba Allah, dan kita akan turun bersama dengan Tuhan, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun masa damai. Itu janji yang luar biasa. Apabila kita mau taat, kita mau setia sampai langkah kita yang terakhir, maka itu yang Tuhan janjikan buat saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati. Haleluya.